sedang mes atau berantem. Tanggapannya gimana ya Bang ya? Iya, pertama saya ingin menyampaikan turut prihatin atas kejadian yang terjadi di antara kedua belah pihak, antara Nikita Mirzani dengan Anthony. Yang pertama begini, tanggapan saya itu menyoal ini tuh memang begini, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa dinamika rumah tangga salah satunya adalah yaitu tadi, salah satu dinamika rumah tangga itu ya biasa, kalau nggak cekcok gitu kan, berantem, biasalah itu. Selama itu tidak tidak menggunakan fisik, perang fisik, ya sah-sah saja lah dalam rumah tangga. Cekcok mulut biasalah gitu. Akan tetapi memang persoalan antara Vicky dengan Anthony ini memang cukup membuat saya dan Kak Fitri juga kaget juga gitu ya. Karena selama mereka pacaran sampai mereka rumah tangga melakukan pernikahan, itu sama sekali tidak ada kendala, tidak ada gejala, tidak ada masalah, cukup baik sekali. Sikap maupun karakter ya yang ditunjukkan oleh seorang Anthony cukup baik dari awal mula sampai Nicky di dalam rutan ya, dalam rumah tahanan, semua di cover, semua di handle, PR pekerjaan rumah segala macem, urusin anak-anak ya sama Anthony. Saya kira tanggung jawab seorang laki-laki sudah ditunjukkan dan begitu nampak dalam diri Anthony semasa beliau masih pacaran sebelum menikah ya, sebelum menikah. Saya kira hari ini antara mereka ini yang pasti saya secara pribadi dan Kak Fitri tidak tahu secara utuh apa yang menjadi penyebab mereka ini sampai berkelahi, sampai berantem begitu hebohnya, begitu besarnya. Sampai Anthony konon katanya pergi meninggalkan Indonesia, pulang ke kampung halaman atau ke negara asalnya. Dan kebetulan saya pada saat kemarin memang selesai saya sholat tahajud malam-malam jam 3:20 ya pagi, saya coba hidupin handphone dan Nicky di situ langsung telepon saya menangis menyoal perlakuan ataupun sikap yang dilakukan oleh Anthony. Memang secara pribadi saya cukup menyayangkan ya gitu. Secara satu pihak saya menyayangkan atas sikap sahabat saya ya Anthony terlalu cepat mengambil keputusan untuk meninggalkan istri dan anak-anak sambungnya. Seharusnya sahabat saya Anthony lebih bijak dan lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan ini. Mungkin seorang laki-laki yang dewasa itu pasti akan menyelesaikan masalah ini bersama, duduk bersama dan mengurai Nicky. Terlalu cepat menurut saya dalam mengambil keputusan ini. Tapi apapun yang terjadi itu adalah sebuah pilihan yang diambil oleh Anthony ya dengan Nicky. Kendati pun kita bisa melihat bersama bahwa Nicky cukup sedih dengan kejadian ini. Artinya itu adalah sebuah sikap ataupun sebuah pertanda bahwa
Niki begitu sayangnya sama seorang Anthony. Dan Anthony juga di satu sisi juga sudah menunjukkan rasa sikap sayangnya terhadap Niki dan keluarga, ya, khususnya kepada anak-anak sambungnya. Luar biasa, Masya Allah. Nah, tapi lagi-lagi yaitu tadi, hal di dalam rumah tangga itu biasa terjadi cekcok seperti ini. Tapi mudah-mudahan saya sebagai sahabat berharap dan berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, semoga rumah tangga mereka bisa rukun kembali, bisa kembali bersama, dan bisa menjalankan kehidupan ini sampai akhir hayat bersama-sama, menciptakan sebuah kebahagiaan, ya, dan menciptakan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu mungkin sedikit tanggapan dari saya. Mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman. Bang, mungkin pada saat Kak Niki nelpon abang itu mungkin apa yang dibicarakan sama Kak Niki, Bang? Oke. Beliau itu pertama telepon saya itu dia nangis. Ya kenapa nih? Saya bilang, Abang Haji, dia bilang, kok Anthony tega katanya. Kok Anthony tega gitu. Meninggalkan aku pergi tanpa pamit, ya, pergi tanpa pamit gitu, dan membawa barang-barang yang dianggap oleh Niki itu adalah masih milik bersama, ataupun mungkin barang konon katanya milik Niki gitu ya. Ada beberapa barang berharga, barang branded gitu ya, yang memang dibawa oleh Anthony. Nah, cuman Niki sendiri itu bukan hanya mempersoalkan barang yang dibawa, tetapi menyayangkan sekali atas sikap Anthony, yang dimana beliau pergi tanpa pamit, tanpa ada bahasa gitu. Jadi selama ini Niki menganggap bahwa semua sudah dia masuk ke rumah saya itu sudah saya bukakan pintu yang selebar-lebarnya. Dan saya juga, dia bilang, Abang Haji tahu semuanya juga Niki yang tanggung jawab, Niki yang backup semuanya, persoalan dia, kebutuhan dia segala macam. Dia ingin ngajak Niki nikah, Niki mau gitu. Anthony yang ngajak Niki nikah, Niki mau, ayo gitu. Semua dia ceritakan ke saya gitu, terkait menyoal hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan yang sudah Niki lakukan dan kebaikan yang Anthony lakukan juga. Artinya tidak hanya serta-merta Niki menceritakan tentang kebaikan yang dia lakukan kepada Anthony, tapi beliau juga menceritakan menyoal kebaikan Anthony yang selama ini, yang sebelum menikah kepada Niki gitu. Nah, artinya sangat menyayangkanlah Niki itu, kenapa kok tega gitu loh. Dia sudah mendapatkan semuanya gitu, secara lahiriah dan batiniah sudah mendapatkan. Kasarnya sebuah kenikmatan duniawinya saja sudah dia dapatkan dari seorang Niki gitu. Apa yang tidak didapatkan dari Niki gitu. Jadi Niki itu kesimpulannya seperti itu. Saya melayani, saya pulang show juga kalau malam-malam dia meminta untuk dimanjakan, dia dimanjakan, karena itu kewajiban saya seorang istri. Itu kata Niki. Ini versi Niki ya. Saya tidak tahu versi yang kedua belah pihak seperti apa juga saya tidak, karena saya tidak membangun komunikasi yang mendalam dengan sahabat saya Anthony ya. Kasih hanya begitu saja bisa. Dan kalau dengan Niki ya, Niki sudah menceritakan semua. Ya pada intinya adalah Niki berharap Anthony bisa kembali ke Indonesia, datang ke Niki, bicarakan baik-baik gitu ya, selesaikan baik-baik, diurai permasalahannya gitu, masalah-masalahnya apa. Artinya kalau Niki juga salah, Niki juga akan lebih bijak gitu, akan lebih bijaksana untuk menerima mungkin kesalahannya kalau memang betul salah gitu. Karena bagaimanapun sudah ada keterkaitan antara
Anthony dengan anak-anaknya Nicky. Anak-anaknya Nicky begitu sayang sama Anthony, dan Anthony juga begitu sayang sama anak-anaknya Nicky. Ya kita doakan bersama lah. Mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini di dalam rumah tangga mereka bisa kembali seperti sedia kala, bisa harmonis kembali. Kita doakan bersama-sama, itu mungkin. Artinya abang melihat bahwa Nicky sebenarnya sih ada rasa ya bang ya sama Anthony. Iya, begini, kita melihat bahwa dari cerita yang dia sampaikan, dari dia menangis, di live juga kemarin di IG ya, beliau itu sudah sudah menunjukkan itu adalah sebuah bukti cinta, dan ya bahwa begitu sayangnya dia sama Anthony. Jadi gini, dia ini sayang dan menyayangkan gitu. Jadi begitu sayang sama sosok Anthony, tapi menyayangkan atas sikap Anthony gitu. Nah itulah sikap yang akhirnya ditunjukkan oleh Nicky, yang akhirnya timbul keluar dari air mata, menjadi air mata gitu. Di dalam hati bergejolak. Begitu sayangnya dia sama Anthony, karena dia begitu sayangnya sama anak-anaknya Nicky, dan begitu juga anak-anaknya Nicky begitu sayangnya sama Anthony. Tetapi ada sebuah hal yang mengganjal dalam diri dia, yaitu adalah menyayangkan atas sikap ya yang dilakukan oleh seorang Anthony, yang akhirnya membuat dia bisa menahan itu semua, yang akhirnya timbullah sedih karena tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang harus dilakukan oleh Nicky, kan begitu. Nah akhirnya timbul rasa sedih tadi. Nah itu adalah menunjukkan bahwa kesedihan itu adalah bentuk rasa cinta dan rasa sayang terhadap suami gitu. Itulah. Tapi menurut